Proses masuknya Islam di Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan berasal dari dua sumber, yaitu Malaka dari barat dan Jawa dari selatan. Proses Islamisasi di Pulau Kalimantan secara efektif baru dimulai pada sekitar abad 15-16 Masehi. Berkembangnya Islam di Kalimantan turut menggeser eksistensi agama Hindu, Buddha, dan berdampak pada munculnya kerajaan Islam di Kalimantan. Islam sendiri masuk melalui dua jalur. Jalur pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo, dan yang kedua jalur lain yang digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam. Penyebaran Islam sendiri dibagi menjadi 3. Berikut akan saya jelaskan menurut wilayahnya. Yang pertama, masuknya Islam di Kalimantan Barat. Masuknya Islam ke Kalimantan Barat itu sendiri tidak diketahui secara pasti. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-15. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan Islam masuk di Kalimantan Barat pada abad ke-16. Daerah pertama di Kalimantan Barat yang diperkirakan terdahulu mendapat sentuhan agama Islam adalah Pontianak, Matan, dan Mempawah. Islam masuk ke daerah-daerah ini diperkirakan antara tahun 1741, 1743, dan 1750. Islam sendiri tersebar di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat, tidak hanya di daerah pesisir pantai, tetapi juga di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Pada dasarnya, di daerah Kalimantan Barat, mayoritas penduduknya adalah Melayu. Karena hal itulah, mereka identik beragama Islam, dan pada umumnya bermukim di pesisir sungai atau pantai. Ada beberapa faktor penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Yang pertama melalui perkawinan, yang kedua melalui perdagangan, melalui dakwah, melalui kekuasaan, dan yang terakhir melalui kesenian. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu masa kedatangan, masa penyebaran, dan masa perkembangan. Masa kedatangan Islam di Kalimantan Selatan ditandai dengan terhubungnya jalur perdagangan Kalimantan dalam jaringan perdagangan Nusantara. Meskipun belum diketahui secara pasti kapan masuknya Islam ke Kalimantan Selatan, namun dapat dipastikan bahwa Islam masuk ke daerah tersebut dikarenakan adanya hubungan perdagangan Nusantara. Tidak menutup kemungkinan adanya para pedagang Muslim di antara sekian banyak pedagang yang masuk ke Kalimantan Selatan yang pada masa itu masih di bawah pengaruh kerajaan Hindu negara Dipa dan negara Daha. Masa penyebaran Islam ditandai dengan permintaan bantuan Pangeran Samudra kepada Sultan Demak untuk membantu perlawanan terhadap Pangeran Tumenggung dalam perebutan tahta kerajaan negara Daha. Bantuan Sultan Demak tersebut dengan syarat masuk Islamnya Pangeran Samudra dan seluruh rakyatnya apabila dapat memetik kemenangan. Alhasil Pangeran Samudra dapat merebut tahta kerajaan negara Daha dan penghulu Demak yang pada masa itu dijabat oleh penghulu Rahmatullah, mengutus Khatib Dayan untuk mengislamkan Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya. Pangeran Samudra diberi gelar Sultan Sulyanullah. Babak terakhir dalam proses Islami di Kalimantan Selatan adalah internalisasi agama Islam dalam seluruh sendi kehidupan kerajaan Banjar. Islamisasi di Kalimantan Selatan ini terjadi pada abad ke-15 sampai ke-17. Yang terakhir, perkembangan agama Islam di Kalimantan Timur. Masuknya Islam di Kalimantan Timur dimulai pada abad ke-17, berawal dari kerajaan Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan yang dikomandai oleh Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Ekspedisi mereka berjalan dengan lancar. Setelah pengislaman itu, Datuk Ribandang kembali ke Makassar dan Tuan Tunggang Parangan menetap di Kutai. Pada masa inilah Raja Mahkota mulai menganut ajaran Islam. Selain daerah ini, Islam juga datang dari arah timur yang dibawa oleh pedagang Bugis Makassar. Tiga kerajaan Islam yang cukup terkenal di Kalimantan. 1. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu
yaitu Nagaradhipa, Daha, dan Kahuripan yang berpusat di daerah hulu Sungai Nagara di Amuntai. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra meminta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Bantang Lawai, Sukanda, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kerajaan Pontianak. Kesultanan Pontianak didirikan pada akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya, telah banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini. Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadariyah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Ia memerintah dari tahun 1771 hingga 1808. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat, terutama dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah. Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yaitu di sekitar pertemuan Sungai Mahakam dengan anak sungainya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Dulunya kerajaan ini bercorak Hindu. Karena letak kerajaan yang strategis, yakni berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya bagi agama Islam. Kedatangan Islam di Kalimantan Timur dapat diketahui dari Hikayat Kutai, yang menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang dua orang mubalik yang bernama Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang di daerah Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Kemudian, pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyatnya. Kerajaan Kutai ini juga disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.